Di balik tawa para finalis, ada banyak cerita jujur yang belum pernah mereka ungkap. Siapa finalis yang paling aktif? Siapa yang paling bikin kesel? Dan menurut mereka, siapa yang pantas pulang hari ini? Yang harus pulang? Harus pulang. Tarik nafas dulu. Tadinya saya kepikiran, saya sempat nge-pair itu sama... Ini dia, sesi paling jujur selama karantina Mother of the Year 2025. Oke, langsung aku jawab Bunda Astari sih. Karena dari look dia memang dia mendukung, karena dia juga alumni dari Putri Indonesia ya, kalau nggak salah Miss Indonesia. Terus dari kemampuan modeling juga dia udah menguasai dibanding kita yang ibu-ibu mungkin biasa. Yang ketiga, dari cara dia bersosialisasi aja sih aku melihatnya. Aku nggak tahu ke yang lain karena yang lain punya pendapat yang berbeda. Cuman aku merasa kalau ke aku tuh aku seneng gitu loh Kak. Maksudnya bisa cair kalau sama aku. Aku suka banget sama Adelia Abidin. Kenapa? Karena dia dari konten-kontennya itu kan juga maksudnya mengenai tentang parenting, dan aku juga banyak belajar banget dari konten-kontennya dia. Simple tapi maksudnya itu sangat membantu banget untuk ibu-ibu baru seperti aku gitu. Dan dari konten-kontennya tersebut aku juga bisa mengajarkan kepada Asta gitu ya, apa misalnya cara untuk menghafalkan binatang dari bahasa Inggris menjadi yang lebih menyenangkan, ada lagu-lagu juga di dalamnya gitu. Jadi aku sangat menjagokan Adelia Abidin. Paling kuat, aku orang yang secure. Jadi menurut aku hampir semuanya buat aku. Karena aku tahu semua yang masuk itu punya kelebihan masing-masing. Tapi mungkin insecure banget mungkin sama kayak bunda-bunda yang lain udah pasti Bunda Astari. Kenapa? Ya dia udah pigeon banget ya. Kayak lu mau apa gitu, ngeliat dia kayak oh ya dia putri gitu, udah putri apa gitu. Kalau ngeliat gue kan lo kayak siapa lu gitu. Kalau dia kayak udah duduk aja dah gitu ya. Kita disuruh duduk tuh encak tuh aja. Kayak gimana ini duduk begitu gini terus gitu kan. Apalagi ibu prajurit tuh, istri prajurit harus kuat. Aku kalah, aku nggak bisa, dia siap ya kayak mana gitu loh. Kalau untuk saingan di Moti ini, karena saya nggak tahu titik berat penilaiannya gitu ya. Kalau dari kayak segi parenting gitu sih, kayaknya paling berat itu Adeliani. Sekarang, saatnya kejujuran tanpa filter. Ini mungkin jadi pertanyaan yang tidak semua orang bisa jawab. Sini dek, mama pakein lotion Cetaphil dulu biar kulit ade tetap lembab seharian. Lotion ini juga lembut banget buat kulit sensitif. Ada sunflower seed oil sama shea butter yang bikin kulit ade makin halus. Yang paling penting, lotion ini sudah teruji secara dermatologi, hypoallergenic dan pH-nya seimbang. Jadi mama tenang deh kalau dipakai buat ke wajah sampai ke seluruh tubuh si kecil. Yang harus pulang? Harus pulang. Tarik nafas dulu. Maaf ya teman-teman ya. Satu orang ya Kak, orang ya. Kalau menurut aku ya Kak ya, Bunda. Singkat. Aku ngelihat dari sisi anaknya sih Kak, ya. Gimana ya? Kayaknya kurang ada kedekatan gitu sama anaknya. Mohon maaf ya Bunda. Mungkin karena bundanya juga bekerja ya Kak, jadi mungkin kedekatan sama anak kurang. Jadi anaknya tuh sepertinya Bunda, karena saya nilai kurang siap saat ini untuk mengontrol dirinya dia kurang siap. Kemarin tuh kan kita sempat ada urutan gitu kan. Di situ posisinya ke 11. Lalu kan aku mikirnya gini, kita persiapannya dikasih taunya udah lama ya. Sedangkan dikasih taunya itu hanya beberapa hari sebelum masuk karantina. Itu bisa jadi kurang persiapan gitu. Jadi bukan karena tidak bagus atau apa.
gitu ya. Saya tidak menilai bagus enggaknya karena semua bagus. Tapi saya mikirnya dari sini adalah kesiapannya mungkin yang masih kurang. Itu bisa jadi keluar gitu misalkan. Keluar pertama karena memang paling kurang persiapan. Tadinya saya kepikiran, saya sempat nge-pair itu sama atas nama, karena dari followersnya itu wow banget gitu ya. Terus kemudian tapi pas udah datang ke sini ternyata dengan misalnya Bunda Putri yang tadinya kok ranking 11 gitu ya, terus dinaikkan, menurut saya kok lebih capable Bunda Putri sih menurut saya. Kalau menurut aku pribadi ya, tapi ini enggak judgement juga ya. Alasannya karena menurut aku seorang brand ambassador itu mungkin harus seseorang yang aktif dalam arti meski dari sikap, perilaku dan berbicara. Jadi mungkin gimana ya Kak bilangnya, jadi mungkin kurang aktif kali ya. Oke, sebenarnya nggak kesel ya, cuman kayak aku nggak aku nggak suka kalau kayak mereka tuh saling menjudge dan mengkomen bunda-bunda lain gitu. Aku bukannya merasa paling perfect juga, enggak. Cuman aku kurang suka aja, maksudnya kita kan di sini kan memang berkompetisi, tapi kita tuh nggak boleh menjatuhkan gitu loh. Jadi kayak ya udah, kalau misal dia punya kelemahan itu ya udah biarin, itu kan kita juga selain punya kelebihan kan kita juga punya kelemahan gitu loh Kak. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan dengan standarnya mereka gitu. Jadi kayak kalau menurut mereka itu sudah di bawah level mereka tuh kayaknya ya udahlah. Maksudnya kan setiap orang memiliki ekonomi yang berbeda-beda kan, dan status sosial yang berbeda kan. Kita juga nggak pernah ketemu, kita nggak tahu dia dari keluarga apa. Jadi kayak menurut aku agak kurang gimana ya, aku cuman kayak menyimak aja sih, nggak terlalu mau ikut ke sana karena kayaknya itu udah nggak masuk ke ranah ini gitu. Dia sangat bagus secara personality ya. Dia juga ternyata sama profesinya seperti aku, dia masih muda, tapi pas aku lihat dia main sama anaknya dan anak aku di playground, aku agak kaget gitu, karena pas anaknya kayak bukan mau ini anak aku ya, bukan membahayakan lah bahasanya. Gimana ya bahasa selain membahayakannya? Ya menurut aku tuh kayak harusnya di stop sama mamanya. Karena kalau aku kan marahin anakku, kamu nggak boleh kayak gitu, kamu harus gantian, kamu nggak boleh gitu kayak gitu. Tapi kemarin dia diem aja, mungkin karena lagi main handphone kali ya gitu. Terus aku kayak akhirnya aku yang menyuruh anakku yang notabene mungkin lebih kecil untuk sini, kamu yang ngalah daripada kamu yang harus cedera, atau aku yang jadinya malah jadi nggak enak secara personal. Bahkan pas Q&A ada yang saling menjatuhkan loh Kak gitu, kayak aku speechless kok bisa ya. Padahal kan di sini empowering woman, harusnya kita saling support gitu ya, bukan saling menjatuhkan. Makanya aku agak shock sama satu orang itu gitu ya. Cuman kalau buat kayak Bunda Desi, Bunda Wulan tuh mereka bener-bener yang support, saling support, gak ngerasa saingan. Bahkan kayak misalkan kita bercanda tuh nyambung gitu. Kita bener-bener jadi diri sendiri. Aku paling suka sama mama-mama yang ya udah kita jadi diri sendiri di sini gitu. Menurut saya top 3 itu pertama itu adalah Bunda Wulansari, kedua Bunda Stephanie, tiga ini ya tapi saya bukan ini, tapi saya yakin saya juga masuk salah satunya, karena saya merasa saya juga ingin menyuarakan dan punya pesan yang ingin saya sampaikan ke bunda-bunda yang lainnya. Aku mah pede masuk ya udah satu, nggak tahu ya pokoknya randomnya 3 ya aku. Ayo, soalnya mereka semua keren-keren, gimana dong? Siapa ya?
Boleh nggak sih aku ngomong sama Mulan? Bukan karena mungkin dekat ya, tapi karena dia juga perjuangannya the best banget sih, gitu kan, Mulan, dan dia juga aktif dan pintar. Satu lagi siapa ya? Kalau ngelihat dari kayaknya sih mungkin ya Mam Della. Astari Della Ardelia. Kenapa tuh, Bunda? Karena Astari looknya pageant banget. Jadi kalau saya misal ngejuri pageant, karena kalau pageant ya bukan brand ambassador, dapat banget dari segi catwalknya, looknya. Mohon maaf juga karena nggak berhijab juga, jadi lebih luas gitu. Aku pertama kenapa? Karena tujuanku datang ke Moti itu jelas aku ingin menjadi brand ambassador dari Kedalmi itu sendiri gitu, dan aku ingin memberikan inspirasi juga ke para bunda dari aku yang suka berolahraga. Semoga para bunda di sini juga bisa terinspirasi dari olahraga yang simple gitu, yang biasanya aku edukasi kepada ibu-ibu dari Instagram aku bahwa olahraga 30 menit itu sebetulnya nggak berat, tapi itu bisa buat investasi untuk para ibu-ibu dan juga investasi untuk merawat anaknya ya, karena kalau ibunya sehat otomatis nanti anaknya juga pasti akan sehat. Yang kedua yaitu dia Adelia Abidin. Lalu yang ketiga aku juga suka Ibu Lela Fasya. Kenapa? Karena beliau itu juga menginspirasi saya gitu. Maksudnya dengan kegiatan beliau yang sibuk, terus mengurus 2 anak juga, dan dia masih tetap konsen untuk di bisnisnya dia. Di setiap jawaban jujur para finalis pasti memiliki banyak makna. Tetapi satu hal yang pasti, mereka sudah memberikan yang terbaik untuk Mother of the Year 2025 sejauh ini. Siapakah yang akan bertahan hingga akhir? Nantikan di episode berikutnya di Karantina Mother of the Year 2025.